Kota menawarkan keramaian, tapi hutan memberi kedamaian. Hari ini saya akan membangun rumah pondok di hutan Kalimantan untuk menciptakan kedamaian. Pertama, saya harus mencari bahan baku terlebih dahulu, berupa bambu dan kayu. Kebetulan di dekat sini ada hutan bambu yang seksi dan lucu-lucu. Bambunya besar, semok, montok, dan menggemaskan. Saya sengaja memotong bambu ini hingga putus, karena capek, tiap ketemu selalu pinjam 100. Setelah dirasa cukup, saya membawa bambu-bambu ini keluar dari zona nyaman, lalu beristirahat sejenak menikmati kesegaran air dari alam Kalimantan. Harus tetap waspada, kadang sungai kecil seperti ini dijadikan sarang ular dan buaya. Nah, ini buayanya sedang cuci muka. Dan ini bambu-bambunya sudah sampai di lokasi tempat di mana rumah pondok ini akan saya dirikan. Tiap ujung bambu dipotong agar lebih rapi dan memiliki ukuran yang presisi. Lanjut part 2. Hari kedua membangun rumah pondok di hutan Kalimantan. Dimulai dengan menggali tanah di 4 sisi sebagai pijakan kaki, lalu membuat sedikit goresan pada tiang untuk membantu menyamakan ketinggian. Saya memilih kayu penaga sebagai tiang penyangga. Selain mudah didapat, kayu penaga memiliki tekstur yang keras, kuat, dan tegak lurus. Satu persatu tiang ini saya masukkan ke dalam lubang yang sudah saya siapkan sebelumnya, lalu mengikat dengan bambu di kedua ujungnya untuk menyamakan tinggi keduanya. Setelah keduanya seimbang, saya mengubur perlahan 4 tiang tadi beserta seluruh kenangannya. Lanjut membuat tatakan lantai dengan ketinggian hampir 1 meter. Sengaja saya buat agak tinggi supaya omonganmu yang tinggi bisa saya imbangi. Kedua ujungnya sedikit disayat agar kedua kayu ini bisa menyatu saat dipaku. Terakhir saya menyusun beberapa helai bambu yang nantinya akan dilanjut part 3. Hari ketiga membangun rumah pondok di hutan Kalimantan. Bambu yang sudah tertata rapi harus disatukan dengan ikatan janji suci, supaya nggak lirik sana lirik sini, atau malah pergi nyari yang lebih seksi. Saya menggunakan kawat sebagai pengikat, agar bisa kuat meski tanpa obat kuat. Satu persatu bambu diletakkan di atas kayu. Dalam video ini saya mau bilang, aku sayang kamu. Setelah semua bambu terpasang paripurna, kedua ujungnya dipotong agar tampak sempurna. Lanjut membuat alas lantai agar bisa dipakai untuk duduk santai. Bambu dipecah menjadi beberapa bagian, lalu dibersihkan dari semua kenangan, supaya nggak keinget terus sama mantan. Kemudian bambu-bambunya dinaikkan ke atas panggung karena sudah siap jadi tulang punggung. Sedangkan tulang rusuk harus siap ditusuk meski mata terasa ngantuk. Ngomongin apa sih? Ini kan lagi cerita tentang hari keempat membangun rumah pondok di hutan Kalimantan. Dimulai dengan menautkan bambu dan kayu dengan cara dipaku. Karena nggak cukup dengan kata I love you. Harus ada wali dan penghulu, lalu dicatat di dalam buku. Kemudian bambu dirapikan agar tidak berceceran, karena nggak baik lama-lama berpacaran. Saya naik dengan hati-hati karena takut patah hati, atau malah jatuh lalu pindah ke lain hati. Jujur agak tegang karena ditiup angin kencang. Bukan takut terbang, tapi takut tergoda istri orang. Rencananya atap mau pakai bambu, tapi karena belum mampu, apalah dayaku, pakai terpal aja dulu. Seperti pepatah zaman dulu, maksud hati memeluk kamu, tapi apalah daya, kamu bukan milikku, meluk bantal aja dulu. Emang sih nggak menarik kalau pakai tenda, karena nggak secantik istri muda. Tenda dihempaskan hingga terbuka, begitu juga kita harus saling terbuka. Kemudian tenda dilurusin hingga yang bawah tertutupin, karena percuma diterusin kalau nggak mau diseriusin, cuma ngabisin bensin. Lanjut membuat tungku untuk dapur, supaya urusan perut bisa makmur, nggak cuma tidur di atas kasur. Pagi-paginya sibuk nyari sumur. Karena hidup harus teratur, jangan ngawur. Kalau nggak siap, silakan mundur. Tapi dari awal ngomong secara jujur, sebelum terlanjur.